wabarakatuh. Yang kami hormati tim penilai internal penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi Kementerian Hukum dan HAM. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kerawang akan memaparkan kegiatan-kegiatan apa yang kami lakukan terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kita ketahui bersama bahwa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini merupakan salah satu kegiatan ataupun target yang diatur di resolusi pemasyarakatan tahun 2020 poin 1, yaitu berkomitmen mendorong 681 satuan kerja pemasyarakatan untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi seperti melayani. Terkait dengan hal ini, syukur alhamdulillah di tahun 2020 Lapas kelas 2A Kerawang yang merupakan salah satu satuan kerja di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat telah memenuhi syarat untuk diusulkan yang dilakukan penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Hukum dan HAM sebagai wilayah bebas dari korupsi. Terkait dengan hal ini, sekali lagi dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, terutama di Lapas kelas 2A Kerawang. Next. Untuk Lapas Kerawang, kami sepakat dengan tim kerja berdasarkan kajian yang sudah kami ajukan. Kita membuat semacam slogan paten, yaitu di mana kalimat paten ini merupakan sebuah kata yang mengandung sebuah komitmen kita bersama bahwa Lapas Kerawang harus profesional. Kemudian juga Lapas Kerawang ya, di message kita anti korupsi, transparan, e-government, dan tidak ada pungli. Itu adalah slogan yang nantinya itu tertuang di dalam biaya wilayah bebas dari korupsi, terutama untuk Lapas kelas 2A Kerawang. Yang berikutnya, bahwa data-data atau gambaran umum yang ada di Lapas Kerawang untuk saat ini, jumlah pegawai secara keseluruhan berjumlah 130 orang, di mana 130 orang ini terdiri dari laki-laki 115 orang dan perempuan sebanyak 15 orang. Dari 130 orang, komposisi pegawai yang ada di Lapas Kerawang itu terdiri dari antara lain ada pejabat struktural sebanyak 14 orang. Syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini hanya 1 orang pejabat struktural yang kosong, karena beberapa hari yang lalu telah memasuki Purna Bakti, ya, Purna Bakti Pengayoman. Jadi pejabat struktural sebanyak 14 orang, kurang 1 berarti 13 orang, terdiri dari eselon 3, ya, AWT 1 orang, kemudian eselon 4 sebanyak 5 orang, 4 orang jadi 5 orang, ya, eselon 4 sebanyak 5 orang, kemudian eselon 5 sebanyak 7 orang, karena kurang 1, ya, awal bulan Mei, ya, awal bulan Mei Purna Bakti Pengayoman. Kemudian komponen yang lainnya adalah terdiri dari petugas administrasi sebanyak 57 orang, petugas keamanan sebanyak 7 orang. Nah, terkait dengan petugas keamanan ini memang sampai dengan saat ini jajaran lapas maupun rutan ini menjadi prioritas utama terkait dengan petugas pengamanan. Porsinya lebih banyak dari jumlah keseluruhan pegawai, dan petugas keamanan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu terkait dengan P2U dan juga terkait dengan satuan pengamanan itu sendiri, dan terbagi menjadi 4 regu, di mana untuk P2U masing-masing regu berjumlah 3 orang, karena 4 regu jadi jumlah keseluruhan adalah 12 orang. Kemudian untuk petugas pengamanan juga terbagi menjadi 4 regu, di masing-masing regu terdiri dari 11 orang.
Namun demikian, walaupun memang di tahun 2017 ada tambahan sebanyak berapa? Sebanyak 60 orang yang ditempatkan di penjagaan, tapi karena posisi lapas Kerawang saat ini masih mengalami over kapasitas, di mana kapasitas sesungguhnya adalah 590 orang, ternyata sampai dengan hari ini dihuni oleh 1040 orang. Tetapi menurut rata-rata yang saya lihat dalam tahun terakhir, itu rata-rata berjumlah 1.200 orang. Jadi hampir kurang lebih 100% ya, 2 kali lipat. Nah, kenapa kok sekarang muncul 1040? Alhamdulillah karena ada program kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan asimilasi di rumah saja, terkait dengan penanganan COVID-19. Kemudian kalau kita lihat kekuatan daripada masing-masing regu pengamanan dan 11 orang per regu, ternyata perbandingannya, karena perbandingannya satu orang masih satu orang masih menangani 74 orang. Hal tersebut tentu saja ini boleh dikatakan secara sumber daya manusia, terutama untuk pengamanan, itu masih dirasa kurang. Tapi bagaimana caranya kita secara optimal ya melaksanakan tugas pengamanan sehingga syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini kondusivitas lapas Kerawang masih bisa terjaga dengan baik. Nah, terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi untuk lapas Kerawang, ya, kami sudah menekankan bahwa pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini bukan hanya sekedar slogan belaka, tetapi setidaknya hal ini harus merubah mindset kita sehingga bisa diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Nah, terkait dengan area perubahan zona integritas, ini dasar utamanya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 tahun 2014 dan beberapa tahun kemarin dilakukan perubahan. Ini terkait dengan pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, terkait di lapas kelas 2 Kerawang, ya, komponen-komponen yang sudah dilakukan ini ada 6 komponen pembangkit. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen perubahan. Kemudian berikutnya adalah penataan tata laksana. Kemudian yang ketiga penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Yang keempatnya adalah penguatan akuntabilitas. Kemudian penguatan pengawasan dan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, terkait dengan 6 area perubahan ini yang dilaksanakan di lapas kelas 2 Kerawang terkait dengan manajemen perubahan adalah kami sudah membentuk tim kerja, dan pembentukan tim kerja ini berdasarkan surat kepala lembaga pemasyarakatan, yang mana personil dari pembentukan tim kerja ini bukan sembarang orang yang kita posisikan dalam tim kerja. Mekanismenya adalah melalui assessment, melalui wawancara, seleksi agak sedikit ketat, sehingga kami sepakat untuk membentuk tim kerja berdasarkan keputusan kepala lembaga pemasyarakatan, sehingga tim kerja ini dengan koordinator masing-masing kelompok, masing-masing kelompok diharapkan bisa mengimplementasikan, bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka TPI akan melakukan penilaian terhadap lapas kelas 2 Kerawang. Kemudian manajemen perubahan ini selain terkait dengan pembentukan tim kerja, juga manajemen perubahan ini terkait dengan perubahan budaya kerja, pola pikir dan budaya kerja. Implementasinya adalah terkait dengan hal ini adalah kami melakukan kegiatan apel, kemudian juga melakukan kegiatan rapat-rapat, baik rapat-rapat yang kami lakukan antar pejabat struktural, yang kami lakukan adalah seminggu sekali, kemudian yang melibatkan seluruh jajaran minimal kami lakukan dalam 1 bulan sekali, di mana dalam pelaksanaan apel, kemudian dalam pelaksanaan rapat-rapat tersebut kita berupaya untuk selalu mengingatkan yang merubah mindset mereka agar implementasi daripada
wilayah bebas dari korupsi itu benar-benar dilaksanakan pada saat melaksanakan tugas dan fungsi di lapangan. Kemudian terkait dengan manajemen perubahan yang lainnya adalah melakukan pemantauan dan evaluasi. Ini penting yang harus kita lakukan, karena ketika rencana kegiatan yang kita lakukan, kita ketahui apakah kegiatan tersebut berikut ada kelemahannya, sampai sejauh mana kegiatan itu bisa kita laksanakan dan perlunya lah kegiatan tersebut, kita akan lakukan pemantauan maupun evaluasi dalam rangka untuk memperbaiki ke depannya. Next. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penataan tata laksana, ya, di dalam pelaksanaan tugas di Lapas Kelas 2 A Karawang lalu berpedoman kepada standar operasional prosedur, dan standar operasional prosedur ini memang sudah disusun dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tetapi SOP ini diperbolehkan untuk melakukan perubahan sehingga pelaksanaan di lapangan disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga SOP yang kami pergunakan dalam rangka pelaksanaan tugas bisa SOP dari pusat maupun SOP yang atas dasar inovasi yang kita buat sendiri. Kemudian masih juga terkait dengan penataan tata laksana, ya, termasuk keterbukaan informasi publik, di mana implementasi di Lapas Kelas 2 A Karawang kita sudah membentuk unit layanan pengaduan, juga termasuk membentuk unit layanan informasi, yang mana keterbukaan informasi publik ini, ya, itu sudah kita bentuk keputusan terkait dengan tim, ya, unit layanan pengaduan maupun tim unit layanan informasi, yang mana kinerja tim ini sudah kita berikan fasilitasi. Kita sudah mempunyai sekretariat khusus, ya, unit layanan terpadu, nah, yang mana sekretariat ini berada di posisi depan kantor. Nah, kenapa kok di posisi depan kantor? Sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk memberikan informasi, ya, seluas-luasnya kepada masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan informasi sebaik-baiknya terhadap kinerja yang ada di Lapas Kelas 2 A Karawang. Informasi ini terkait dengan bagaimana tata cara memperoleh hak CB, CP maupun PP, kemudian bagaimana tata cara untuk syarat-syarat berkunjung dan sebagainya. Secara kebetulan, ya, tim ini bekerja secara full 24 jam. Jadi kita buat piket dari setiap orang itu bekerja kurang lebih 8 jam, dan ini semacam ada piket selama 24 jam, dan tim ini tentu saja sampai dengan saat ini telah berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan keterbukaan informasi publik juga di beberapa area, ya, di P2U ada kita sediakan kotak saran dan pengaduan, termasuk kotak saran dan pengaduan ini juga kita letakkan di ruang kunjungan, sehingga pengunjung jika ada hal-hal yang kurang puas, ya, bisa melakukan pengaduan atau menyarankan, ya, apa yang masih kurang terkait dengan pelayanan publik itu di dalam kotak pengaduan. Dan kotak pengaduan ini kita buka 3 hari sekali, ya, kita buka 3 hari sekali. Jika ada pengaduan yang masuk ke dalam kotak pengaduan, akan kita bahas dengan tim unit layanan pengaduan. Bukan hanya dibahas saja, tetapi pengaduan maupun saran dan kritik, jika itu tidak bertentangan dengan aturan, ya kita wajib untuk menindaklanjuti. Kemudian terkait dengan penata laksana juga kita ketahui bersama ada yang namanya electronic office, ya. Electronic office ini memang di Kementerian Hukum dan HAM kita mengenal adanya aplikasi Simbak. Kita mengenal juga terkait dengan surat menyurat, kita juga mengenal aplikasi Sumaker. Dan sampai dengan saat ini semua jajaran Lapas Kelas 2 A Karawang, ya, sudah mengisi dengan tertib, ya, termasuk mengisi jurnal kegiatan harian melalui aplikasi Simbak. Begitu juga
surat menyurat antar kepala seksi, KOPT dengan kantor wilayah, juga melalui aplikasi surat masuk keluar ataupun Sumaker. Oke, lanjut. Yang selanjutnya terkait dengan poin ketiga ya, penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Nah, ini terkait dengan kualitas maupun kuantitas daripada sumber daya manusia itu sendiri, termasuk perencanaan kebutuhan pegawai. Nah, setiap tahun untuk jajaran Lapas K2 Karawang selalu memenuhi permintaan ya, surat dari kantor wilayah terkait dengan formasi kebutuhan sumber daya manusia, yang mana kalau kita lihat dari penjelasan awal bahwa perbandingan kekuatan penjagaan dengan tingkat hunian itu 1 dibanding 75, dan juga berpikirnya adalah bahwa SDM, kebutuhan SDM terutama secara jumlah itu Lapas K2A masih kekurangan SDM. Namun demikian, karena tusi kita adalah terkait dengan pengamanan harus kita laksanakan dengan baik, dengan pegawai yang ada kita serta seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian terkait dengan penataan sistem manajemen SDM juga pola mutasi internal. Nah, pola mutasi internal sudah kami lakukan saat ini ya. Bagaimana misalnya mutasi antar bagian, ya, staf Binade, staf TU sebaliknya juga ke pengaman dan sebagainya. Tujuan utama daripada pola mutasi internal adalah pertama untuk menghilangkan kejenuhan, ya, untuk menghilangkan kejenuhan di satu bidang. Yang kedua adalah dalam rangka itu tadi pembelajaran, sehingga pegawai maupun staf ini tidak hanya mampu, tidak hanya tahu dan tidak hanya menguasai pada bidang tertentu, paling tidak dengan adanya pola mutasi internal mereka akan menambah wawasan, kompetensinya bertambah, sehingga nantinya punya pengalaman yang cukup banyak ya, dengan harapan seorang pegawai itu juga paham terkait dengan hak narapidana, paham juga terkait dengan masalah keuangan, paham juga terkait dengan masalah pengamanan, sehingga penataan sistem manajemen SDM yang dilakukan di Lapas K2 terkait dengan pola mutasi internal sudah kita laksanakan dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan pembangunan pegawai berbasis kompetensi, ya, untuk saat ini beberapa bulan yang lalu kami juga sudah mengusulkan ya pegawai untuk mengikuti kegiatan pelatihan, walaupun karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan pelatihan itu dilakukan melalui virtual atau melalui telekonferensi, dan ini sudah kami lakukan. Ada beberapa pegawai yang telah mengikuti proses kegiatan electronic learning ya, learning seperti itu. Nah, terus kemudian terkait dengan penetapan kerja individu pun sudah kita laksanakan, karena setiap akhir tahun menjelang awal tahun semua pegawai sudah menyusun SKP untuk tahun yang berikutnya, dan SKP ini dilaksanakan karena terbukti begitu antusiasnya teman-teman di Lapas K2 Karawang untuk mengisi jurnal kegiatan harian. Nah, ini terkait dengan penguatan pengawasan, ini sangat penting ya, penguatan pengawasan yang kami lakukan di Lapas K2 Karawang secara berjenjang. Jadi istilahnya ada pengawasan melekat, staf akan diawasi oleh pejabat di atasnya, Kasubsi, eselon 5 juga begitu, diawasi oleh kepala seksi, eselon 4 diawasi oleh kepala lembaga perdagangan. Namun demikian, walaupun pengawasannya kita lakukan secara berjenjang, tidak untuk kemungkinan ya, seorang pimpinan langsung bisa melakukan pengawasan terhadap stafnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja daripada masing-masing personil yang ada di Lapas kelas 2A Karawang. Nah, sistem pengawasan ini ya diharapkan ya tidak terjadi benturan kepentingan, terutama pengawasan dari staf keamanan terhadap kondusivitas di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga pengawasan ini tidak diskriminasi, terutama terkait dengan masalah keamanan. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, terkait dengan hal ini, menurut pandangan kami ini adalah hal utama yang harus kita lakukan karena terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu mengenai aparatur sipil negara. Ini jadi fungsi utama daripada aparatur sipil negara adalah melakukan pelayanan publik. Nah, secara kebetulan peningkatan kualitas pelayanan publik ini merupakan salah satu unsur yang dinilai. Nah, ini menjadi fokus utama di lapas kelas 2A Karawang. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang sudah kita lakukan adalah yang pertama terkait dengan standar pelayanan, yang mana standar pelayanan ini tetap mengacu kepada regulasi yang ada, ya, tetap mengacu kepada standar prosedur yang memang diperuntukkan untuk kegiatan pelayanan di lapas kelas 2A Karawang. Nah, standar pelayanan ini semaksimal mungkin ini berorientasi kepada pelayanan yang mudah, cepat, transparan, tidak berbelit-belit. Nah, yang terakhir adalah bahwa semua pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan tanpa biaya atau gratis. Nah, pelayanan ini dari mulai depan ya, terkait dengan akhir kita sudah komitmen dan sudah menempel namanya banner besar-besar bahwa parkir tanpa biaya maupun gratis, termasuk juga di depan juga sudah kita laksanakan terkait dengan pelayanan kunjungan. Begitu juga dengan pelayanan kunjungan, ya, kita seoptimal mungkin untuk bisa melayani masyarakat yang akan berkunjung di dalam. Nah, terkait dengan hal ini sudah kita pasang juga banner bahwa pelayanan kunjungan ya itu dilaksanakan secara gratis maupun tanpa biaya. Dan di dalam pelayanan kunjungan juga sudah kita terpampang terkait dengan nomor HP pengaduan, email maupun web baik Kementerian Hukum dan HAM maupun di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Nah, kemudian terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik juga ya dari Balitbang Hukum dan HAM itu juga kita mengikuti alur dari Balitbang Hukum dan HAM terkait dengan penilaian kepuasan terhadap masyarakat, dan ini selalu kita informasikan baik informasi terkait dengan penilaian kepuasan terhadap masyarakat itu kita pampang di papan pengumuman, dan papan pengumuman ini kita letakkan di ruang antrian kunjungan di bagian luar, juga untuk pegawai juga kita letakkan di area ruang kantor. Begitu juga kita letakkan penilaian kepuasan terhadap masyarakat ini di ruang kunjungan bagian dalam, sehingga terkait dengan penilaian ini betul-betul objektif ya. Jika ada hal-hal yang kurang baik, tentu saja Lapas Kelas 2A Karawang segera melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan seperti apa yang ada di dalam penilaian kepuasan terhadap masyarakat. Pada kesempatan ini juga akan kami jelaskan terkait dengan salah satu daripada 6 area perubahan, yang salah satunya adalah terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana di Lapas Kelas 2A Karawang, nah ini sudah kita lakukan pembenahan terkait dengan pelayanan publik, yaitu terkait dengan proses demilitarisasi kamar hunian, yang mana kamar hunian yang sebelumnya ya akan kita lakukan perubahan sehingga ada tingkat kenyamanan terhadap pelayanan hunian bagi para penghuni yang ada di dalam Lapas Kelas 2A Karawang. Yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana caranya ya kondisi situasi dan kondisi Lapas Kelas 2A Karawang yang notabene sampai dengan saat ini masih over kapasitas, itu bisa membuat dalam tanda kutip betah penghuninya, sehingga kami punya inisiatif memerlukan pembenahan termasuk pembenahan terkait dengan pengamanan maupun terkait dengan taman-taman yang ada di lingkungan Lapas Kelas 2A Karawang. Nah, untuk selanjutnya dalam rangka mensukseskan Getting to
Jero Halinar, ya, di dalam itu tidak ada HP, pungli maupun narkoba, dan langkah-langkah progresif yang diambil oleh Lapas Kelas 2A Kerawang adalah menjajakan loker, di mana loker ini, ya, ditujukan untuk semua pegawai maupun semua pengunjung, sehingga pegawai yang masuk, pengunjung yang masuk diharapkan tidak membawa HP. Dengan sadar sendiri, HP tidak boleh masuk ke area blok hunian, sehingga kita memfasilitasi dengan menyediakan beberapa loker yang peruntukannya adalah untuk HP bagi pengunjung maupun pegawai. Lanjut. Nah, terkait dengan pelayanan teknologi informasi, terutama terkait dengan peningkatan pelayanan terhadap pemberian hak narapidana, nah itu pemberian hak terkait dengan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas maupun pembebasan bersyarat. Memang sistem ini sudah dirintis lebih awal oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yaitu melalui sistem database pemasyarakatan. Dan di Lapas Kelas 2 Kerawang kita sudah menunjuk beberapa orang secara khusus menjadi operator sistem database pemasyarakatan, sehingga diharapkan pelayanan terkait dengan teknologi informasi melalui sistem database pemasyarakatan, peningkatan pelayanan yang sifatnya cepat, tepat, transparan, ini bisa dilaksanakan di Lapas Kelas 2 Kerawang. Alhamdulillah, kegiatan pelayanan teknologi informasi ini dapat berjalan dengan baik, bahkan di beberapa titik dalam rangka peningkatan self service, ya, kita menyediakan komputer secara khusus sehingga nanti diharapkan para warga binaan pemasyarakatan tanpa bertemu petugas bisa mengecek kapan sih setengahnya, kapan sih 2/3-nya, kapan yang bersangkutan bebas, ini secara mandiri. Dan kita sediakan beberapa peralatan, ya, terkait dengan teknologi informasi ini, sehingga diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan terutama terhadap warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2 Kerawang. Nah, ini pelayanan kunjungan pun demikian. Nah, kita sudah melalui teknologi, ya, untuk pelayanan kunjungan, sehingga dengan adanya teknologi yang kita pergunakan, jadi masyarakat tidak terlalu lama untuk bisa mengakses, ya, ataupun mengantri untuk bisa bertemu dengan para penghuni ataupun keluarganya di dalam. Dan ini sudah berjalan sedemikian rupa karena secara kebetulan juga kita mempunyai perangkat yang cukup baik. Ini pun hasil dari dropping dari pusat, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Petugasnya pun, ya, sudah kita siapkan secara khusus untuk bisa melayani kunjungan dari keluarganya maupun dari masyarakat untuk bisa dengan cepat dan tepat serta akurat, sehingga jangka waktu antrian tidak terlalu lama. Next. Nah, terkait dengan komitmen bersama, ya, gerakan komitmen untuk fakta integritas, ya, kita sudah laksanakan, bahwa kegiatan ini memang secara rutin, ya, dilaksanakan setiap awal tahun. Ini pun merupakan perintah dari Menteri Hukum dan HAM bahwa setiap awal tahun, ya, semua pegawai baik pejabat struktural, ya, itu menandatangani fakta integritas. Alhamdulillah, kegiatan di Lapas Kelas 2 Kerawang sudah dilaksanakan. Kita juga melibatkan stakeholder antara lain Ketua Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian maupun Kodim, dan hal ini sudah kita laksanakan. Nah, terkait dengan kegiatan pembinaan, ya, baik itu pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian di Lapas Kelas 2A Kerawang sudah berjalan dengan baik, termasuk salah satunya adalah terkait dengan pembinaan kesenian. Dan pembinaan kesenian ini untuk Lapas Kerawang terkait dengan kesenian lingkung seni degung ini sudah bukan hal asing lagi, karena ada beberapa kali kegiatan di pusat diundang secara khusus untuk bisa tampil di kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan keliling, alhamdulillah di Lapas Kelas 2A Kerawang
poliklinik yang ada beberapa bulan yang lalu sudah mendapatkan izin ya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kerawang. Dan saat ini kita memiliki tim kesehatan yang sangat luar biasa. Ada 2 dokter, kemudian kebetulan ada dokter 1, dokter sukarela, dan didukung dengan beberapa paramedis. Dan mekanisme terkait dengan pelayanan kesehatan ini kita lakukan menjemput bola. Jadi tim kesehatan setiap hari melakukan kontrol keliling ke blok hunian atau kamar-kamar hunian dalam rangka pertama ya melakukan sosialisasi, terutama pada saat pandemi COVID ini hampir tiap hari melakukan sosialisasi terhadap hidup sehat, sehingga cukup alhamdulillah sampai dengan saat ini ya warga binaan yang ada di lapas Kelas 2 Kerawang belum ada yang terjangkit virus corona. Nah, dan juga di samping tim kesehatan ini melakukan sosialisasi terhadap hidup bersih, juga yang terpenting lagi adalah proaktifnya tim kesehatan ini dalam rangka memantau apakah warga binaan ada yang sakit ya, sehingga dengan tujuan tim kesehatan ini proaktif ke masing-masing kamar hunian, jadi bisa ditemukan atau bisa diketahui lebih awal jika ada narapidana ataupun tahanan yang sakit, sehingga bisa tim kesehatan dapat segera mengambil tindakan secepatnya. Nah, ini terkait dengan jemput bola laskar, ini terkait dengan pemenuhan hak-hak daripada narapidana. Hak itu bisa cuti besaran, cuti menjelang bebas, maupun pembebasan besaran. Dan dalam implementasinya, ya petugas inilah yang jemput bola, dan pada saat ini, ya petugas ini tidak menunggu di ruangannya, sehingga menunggu narapidana harus datang, pengunjung keluarganya juga sebagai penjamin juga datang, tetapi ya kami perintahkan petugas ini proaktif untuk mendatangi dan petugas ini menempatkan diri atau menyediakan meja di ruang antrian, sehingga jika ada keluarga dari narapidana yang akan gitu ya memenuhi persyaratan atau memenuhi dokumen untuk TB, CPPP tidak perlu, mereka datang ke ruangan petugas, tapi petugaslah yang proaktif menghampiri mereka, sehingga dengan cara ini adalah pelayanan yang kita berikan terhadap pemenuhan hak bisa berlangsung secara cepat, mudah, tidak berbelit-belit, dan juga tidak ada unsur main mata ya, jadi dilakukan secara transparan. Begitu juga terkait dengan layanan kunjungan, itu juga kita proaktif ya menghampiri pengunjung untuk bisa melakukan sosialisasi bagaimana syarat-syarat untuk melaksanakan kunjungan terhadap keluarganya. Next. Nah, ini juga terkait dengan pengajian rutin ya, pengajian rutin ini kita alokasikan waktu hampir tiap hari ada. Kemudian juga ada pengajian mingguan maupun bulanan, dan pengajian rutin ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh teman-teman tim rohani Lapas Kelas 2 Kerawang. Nah, pembinaan kepribadian ini bukan hanya pembinaan kepribadian terkait dengan agama Islam, tapi agama non-Islam, Katolik, Kristen maupun Konghucu. Kita siapkan sarana untuk ya, pembinaan kepribadian tersebut. Nah, terkait dengan dukungan-dukungan sarana, teknologi, kecepatan dan ketepatan dalam memenuhi ya, perintah-perintah terkait dengan pembuatan video, pembuatan banner, kita secara khusus di Lapas Kerawang membentuk tim namanya Laskar Kreatif, yang di situ anggotanya adalah antara lain adalah Humas. Nah, kita sudah membentuk tim, alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga informasi apapun juga terkait dengan kegiatan pembinaan
kepribadian maupun pembinaan kepribadian bisa masyarakat tahu ya melalui melalui informasi, baik itu berbentuk Instagram, mungkin Facebook maupun Twitter dan lain sebagainya, sehingga informasi itu cepat kita bagikan kepada masyarakat maupun cepat kita bagikan kepada pimpinan kita. Nah, terkait dengan kinerja Lapas Kerawang, ya, pemantauan kinerja petugas Lapas Kerawang, tentu saja tadi kita sampaikan lebih awal, kita sudah mengenal di Kementerian Hukum dan HAM kita mengenal yang namanya aplikasi Simbak, yang mana Simbak itu ada juga aplikasi terkait dengan jurnal kegiatan harian, sehingga SKP yang kita susun di awal tahun bisa diaplikasikan melalui jurnal kegiatan harian. Syukur alhamdulillah kegiatan pengisian jurnal ini ya termasuk pembuatan surat tugas, termasuk pembuatan izin cuti tahunan, kita semua sudah melalui aplikasi Simbak yang ada. Ya. Nah, ini mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberian pelayanan, kegiatan yang bersama dalam rangka meningkatkan fisik mereka, kesehatan mereka, kita lakukan secara rutin hampir setiap hari secara bergiliran atas blok. Next. Nah, ini ada rencana proyek perubahan tentu saja ya. Ini dalam rangka peningkatan pelayanan ya, baik kepada warga binaan masyarakatan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tentu saja sangat tergantung dari tersedianya alokasi anggaran. Mudah-mudahan ke depan ya rencana proyek perubahan ini untuk melakukan perubahan terhadap kondisi fisik bangunan bisa terlaksana dengan baik, sehingga fungsi utama daripada Lapas Kerawang adalah terkait dengan peningkatan pelayanan publik bisa terrealisasikan secepat mungkin. Baik, Bapak Ibu tim penilai internal pembangunan zona integritas 7 wilayah bebas dari korupsi yang saya hormati, demikian tadi ya, paparan sikap ya, dari Lapas Kelas 2 Kerawang. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan tadi ya, bisa memberikan masukan secara gamblang kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga diharapkan Lapas Kelas 2 Kerawang ya, masuk untuk tahun ini menjadi predikat wilayah bebas dari korupsi. Terima kasih. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.